Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 114. Mereka bertiga sampai di tempat acara tepat saat acara akan dimulai. Mereka bertiga langsung masuk menuju taman dekat danau yang sudah didekorasi sedemikian rupa. Semua orang yang ada di acara itu mengalihkan pandangannya ke arah datangnya Anissa dan Cindy. Cindy dengan menggandeng tangan Brian berjalan santai masuk ke dalam acara tersebut. Di belakangnya ada Anissa yang jalan sendirian tanpa membawa pasangan. Sontak itu membuat semua temannya berbisik membicarakan dia. Itu si culun yang dulu suka dibully sama Rena and the gang kan? Sekarang jadi cantik ya, tapi kok dia datang sendirian? Apa dia belum punya pacar? Bisik salah satu teman. Tapi dengar-dengar dia udah nikah. Aku juga nggak tahu suaminya seperti apa. Mungkin udah cerai kali, jadi nggak nemenin dia. Bisik yang lainnya. Anissa yang mendengar pembicaraan itu berusaha bersikap tenang dan santai. Dia tidak ingin mengacaukan acara reuni itu hanya karena sebuah omongan yang tidak berfaedah. Dia dan Cindy mulai menyapa teman-temannya yang ada di tempat itu. Anissa bukanlah anak yang populer di kelas maupun di lingkungan sekolah, sehingga teman-temannya tidak terlalu excited saat dia datang. Mereka hanya saling menyapa sekadarnya saja, namun ada juga yang langsung menghampirinya dan menanyakan perubahannya yang begitu jauh. Dari sisi lain, Rena dan kawan-kawannya melihat kedatangan Anissa dengan tatapan sinis. Dia datang sendirian, kebetulan banget nih, gak ada kak laki-laki itu, kita bisa bebas ngerjain dia, ucap Rena pada temannya. Kesempatan kita dong, aku pengen nyeburin dia ke danau, tahu gak kalau lihat mukanya, ucap Salsa. Sama aku juga pengen nyiram dia pakai air got, lihat tuh gayanya sok elit banget, bikin jijik, ujar Putri. Yuk kita ke sana, ajak Rena. Bentar, itu siapa sih Beb? Tanya Indra pacar Rena. Dia musuh bebuyutan kita, kalian para lelaki jangan sampai tergoda dengan wanita seperti dia. Awas kalau kalian macam-macam, ancam Rena. Indra dan dua pria yang ada di sana hanya bisa terdiam. Walau bagaimanapun mereka tidak tahu masalah apa yang ada di antara pacar mereka dengan perempuan yang baru saja datang. Mereka berjalan ke arah Anissa dan Cindy dengan menggandeng pacarnya masing-masing. Wah, teman cupu kita sudah datang guys, kok sendirian saja? Kemana suamimu? Atau jangan-jangan udah ditinggalin ya? Ucap Rena. Atau suaminya lagi senang-senang sama perempuan lain? Dia pasti udah nyesel sih nyeli si cupu ini jadi istrinya, makanya ditinggalin, ucap Putri. Jaga mulut kalian ya, dari dulu kenapa kalian gak pernah berubah sih? Ngebully mulu kerjaannya, ujar Cindy dengan tegas. Wih, pahlawan kesiangan udah punya pasangan, ganteng juga pacarmu atau cuma pacar sewaan, ujar Putri. Lihat dong kita, pacar kita ganteng dan tajir, pengusaha semua lagi. Pacarmu ini pasti cuma tukang ojek, ujar Salsa. Perhatian semuanya, lihat nih teman cupu kita yang katanya menikah dengan Sultan nomor 1 tapi datang sendirian. Kalian tahu nggak kenapa? Karena suaminya sudah menemukan perempuan lain yang selepel dengannya. Makanya sekarang istri cupunya ini dibuang ke tong sampah, teriak Rena. Cantik-cantik kok mulutnya kotor, sekolahin dulu tuh mulut biar bisa belajar sedikit, cetus Brian. Suka-suka aku dong, kamu ngapain belain dia? Pacar kamu kan Cindy bukan si cupu ini, ujar Rena. Atau jangan-jangan kamu juga pernah main sama dia ya? Jadi kamu berani bela di depan pacarmu, tambah Salsa. Benar-benar gak bisa jaga mulut ya, ujar Cindy yang ingin menampar Salsa namun langsung dicegah oleh Brian. Jangan bikin malu, ngapain mau gampar orang, berisik Brian. Tapi dia udah keterlaluan, aku gak terima Nisa dihina terus sama mereka, ucap Cindy yang juga ikut berbisik.
Cindy, kamu gak perlu berlaku kasar sama mereka. Biarkan saja mereka menghinaku sesuka hati mereka sebelum hidupnya hancur, ucap Anissa dengan santai. Oh ya, bukannya hidup kamu yang sudah hancur. Lihat saja, bahkan kamu sudah dibuang oleh suamimu seperti sampah, ucap Rena dengan sinis. Sepertinya bajumu terlalu bagus. Akan lebih bagus jika ada sedikit noda di baju putihmu ini, ujar Putri dengan menuangkan satu gelas minuman sirup berwarna merah ke baju Anissa. Apa-apaan kalian? Apa kalian tidak takut dibawa ke jalur hukum oleh Anissa? Perlakuan kalian ini sudah termasuk tindak pidana yang melanggar pasal tentang penganiayaan, tentang pengeroyokan, dan pasal tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Kalian bisa dihukum karena kasus ini, jelas Brian. Aku mau cari toilet dulu ya, ujar Anissa pada Cindy. Mau aku temenin? Tanya Cindy. Gak usah, kamu di sini saja, tolak Anissa. Siapa kamu? Sok menasehati. Ayahku seorang kepala kepolisian, jadi kamu jangan macam-macam sama kami. Kami gak akan pernah masuk penjara hanya karena hal sepele seperti itu, ujar Putri. Kepala kepolisian mana? Siapa nama bapakmu? Tanya Brian. Ngapain kamu tanya nama ayahku? Aku kasih tahu pun kamu gak akan kenal sama ayahku, ujar Putri. Ya, siapa tahu aku mengenalnya dan bisa mengadukan kelakuan putrinya yang cantik ini, ujar Brian yang langsung dapat injakan kaki oleh Cindy. Sakit bego, bisik Brian. Makanya jangan sok kegantengan, gak inget apa kataku tadi, bisik Cindy. Iya sorry, ucap Brian. Bagaimana, siapa nama bapakmu? Tanya Brian lagi. Buat apa? Kamu gak perlu tahu, ujar Putri. Cek cepat katakan, ujar Brian. Tinggal katakan saja, apa susahnya sih, ucap Cindy. Bribta Rahmat Wibowo, orang yang paling disegani di kepolisian kota, ujar Putri dengan penuh percaya diri. Bribka Rahmat Wibowo ya? Kamu yakin bapakmu itu kepala kepolisian? Tanya Brian. Ya yakinlah, aku lihat sendiri bagaimana bawahan ayahku menghormati ayah. Jadi kalian jangan macam-macam sama aku, ujar Putri. Haha, lebih baik kamu belajar lagi macam-macam pangkat di kepolisian biar nggak malu-maluin kayak gini. Ngakunya anak polisi tapi pangkat yang disandang bapaknya sendiri saja nggak tahu, memalukan, ujar Cindy. Mereka yang tahu pangkat di dalam kepolisian hanya bisa menertawakan apa yang Putri ucapkan tanpa menegurnya. Brian yang baru beberapa minggu ini naik pangkat pun tak kuasa menahan tawanya saat mendengar pengakuan dari Putri. Ngapain kalian tertawa? Apa yang aku bilang itu benar, jadi kalian jangan macam-macam, ujar Putri. Sudahlah, daripada kalian membuli saya, lebih baik dimulai saja acaranya, ujar Anissa yang datang dari belakang setelah membersihkan bajunya. Noda merah itu memang masih sedikit terlihat, tapi setidaknya tidak begitu pekat seperti sebelumnya dan dia memutuskan untuk tidak mengganti pakaiannya. Belagu banget jadi orang, lihat saja nanti akan aku beri dia pelajaran, gumam Rena lirih. Akhirnya ketua acara itu mengambil alih kekuasaannya. Untuk memulai acara tersebut, sambutan demi sambutan terdengar dari setiap panitia yang menyelenggarakan acara tersebut. Sesampai tiba di puncak acara yaitu dansa dan berbincang santai, Anissa yang tidak mempunyai pasangan hanya bisa diam di dekat danau dan menonton mereka yang ikut berdansa. Anissa fokus dengan Cindy dan Brian yang terlihat sangat serasi saat berdansa. Anissa tidak sadar bahwa di seberang sana ada 3 pasang mata yang mengamatinya dengan tatapan penuh kebencian. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Rena dan gengnya. Mereka yang belum puas membuli memutuskan untuk kembali menghampiri Anissa. Kasihan banget sih gak punya pasangan sendiri. Dan saat tinggal 1 kali putaran lagu lagi, semua yang hadir bukannya diwajibkan harus ikut berdansa ya? Atau mau aku panggilkan satpam gedung seberang saja buat nemenin kamu dansa, ujar Rena mengejek. Tidak perlu, terima kasih, ucap Anissa dengan santai. Udah gak punya pasangan, belagu lagi, sok jual mahal banget padahal murahan, ujar Putri. Anissa berniat untuk menjauh dari ketiga temannya itu, namun saat dia berjalan melewati Putri, dengan sengaja Putri mendorong Anissa sampai jatuh ke danau. Hal itu sontak membuat
Seluruh orang yang ada di sana mengalihkan pandangannya pada Anissa. Cindy yang mendengar teriakan Anissa langsung menghentikan dansanya. "Anissa, cepat bantu dia nggak bisa berenang," titah Cindy pada Brian. Dengan sigap, Brian langsung berlari ke arah danau, namun dia kalah cepat dengan seseorang yang entah datang dari mana. Sudah menceburkan dirinya ke dalam danau itu dan menolong Anissa. Semua orang hanya bisa diam di tempat melihat orang itu menolong Anissa. "Rehan," gumam Brian saat melihat kepala Rehan muncul di permukaan danau. "Astaga, ganteng banget. Pangeran dari mana dia?" kata salah satu orang. "Apa dia bagian dari teman kita atau pasangan salah satu teman kita?" tanya yang lain. "Kok aku baru melihatnya?" ujar yang lain lagi. Dan masih banyak lagi bisikan-bisikan pujian yang tertuju pada Rehan. Rehan membawa Anissa ke daratan dan langsung menutup tubuhnya dengan jas yang dia buang ke tanah tadi. "Brian," teriak Rehan. Brian yang sejak tadi terdiam langsung beralih menghampiri Rehan dengan rasa takut yang tidak bisa diucapkan. "Mampus gue, pasti gue yang kena getahnya ini. Sialan sekali perempuan itu," ucapnya dalam hati. "Ya Ray," jawab Brian dengan terbata. "Urus semua orang yang sudah menghina istri saya. Bawa mereka ke kantormu sekarang juga. Jangan harap kalian bisa bebas setelah ini," titah Rehan dengan sangat tegas. Bagaimanapun dia tidak akan terima melihat istri tercintanya dihina dan disakiti oleh orang lain. Waktu itu dia sudah memberikan kesempatan pada mereka, namun kesempatan itu tidak diambilnya. Permintaan maaf mereka hanya omong kosong semata, dan kali ini Rehan tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang lagi. Rehan membawa Anissa yang sudah tidak sadarkan diri itu menuju mobilnya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Putri, Rena, dan Salsa yang melihat Rehan, wajahnya seketika pucat pasi. Rasa takut dan khawatir bercampur menjadi satu. Saat hendak berniat kabur, beberapa pengawal Rehan menghalangi mereka bertiga. "Mau kemana? Kalian tidak akan bisa kabur dari saya," ujar Brian dengan tegasnya. Terlihat ketiga perempuan itu meminta bantuan sang pacar, tapi bukannya membantu, malah mereka lebih memilih memutuskan pacarnya dan pergi dari tempat itu. Ketiga pria itu lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada harus berurusan dengan seorang Rehan. "Pacar kalian ternyata cemen juga ya, kabur begitu saja saat melihat kalian bermasalah," ejek Brian dengan nada sinis. "Jangan macam-macam kalian, aku bisa saja membuat kalian masuk ke dalam penjara," ujar Putri. "Oh ya, apa tidak terbalik? Bukannya kalian yang akan memasuki jeruji besi itu, atau malah orang tua kalian yang akan menerima imbasnya," ujar Brian. "Bawa mereka bertiga ke kantor saya, dan untuk kalian semua cepat hapus video dan foto yang kalian ambil. Kalau sampai kalian menyebarkan berita ini, kalian semua akan berurusan dengan kepolisian," ancam Brian. "Ayahku kepala kepolisian, jadi kalian gak akan bisa memasukkan kami ke dalam penjara," ucap Putri. "Benarkah? Kita lihat saja nanti. Cepat bawa mereka," titah Brian pada pengawal Rehan. "Lepasin, aku laporkan kalian ke ayahku," teriak Putri. Mereka berusaha memberontak saat para lelaki berbadan besar membawanya ke mobil. Namun tenaga mereka tidak ada apa-apanya bagi pengawal Rehan yang berbadan besar dan tegap itu. Setengah jam berlalu, mereka tiba di kantor kepolisian tempat Brian tugas. Kedatangan Brian disambut dengan hormat oleh semua polisi yang dijumpainya. Cindy yang berjalan di belakangnya pun ikut dibuat kaget dengan perlakuan mereka pada Brian. Namun Cindy tidak berani untuk bertanya, karena wajah Brian kali ini sangat berbeda dari saat pertama mereka bertemu. Wajah tampannya seakan memancarkan aura peperangan pada semua orang. "Bribka Rahmat," teriak Brian dengan lantang. Namun tidak ada sahutan sama sekali. "Di mana Bribka Rahmat?" tanya Brian pada salah satu petugas kepolisian. "Siap komandan, Bribka Rahmat sedang ke kamar mandi," jawab polisi itu. "Suruh dia temui saya," titah Brian. "Siap, baik dan," jawab polisi itu dan bergegas menuju kamar mandi. Tak lama kemudian polisi yang diperintahkan oleh Brian datang bersama Bribka Rahmat. Betapa terkejutnya melihat anaknya berada di sana. "Komandan mencari saya," tanya Bribka Rahmat. "Apa dia anakmu?" tanya Brian.
Benar komandan, apa dia melakukan kesalahan pada komandan? Tanya Bribka Rahmat. Bukan dengan saya tapi dengan Rehan Adrian Pranata, ujar Brian. Maksud komandan, Tuan Rehan? Tanya Bribka lagi. Jadi apa yang ingin Anda lakukan pada putri Anda ini? Brian balik bertanya. Bribka Rahmat langsung menghampiri anaknya dengan rasa amarah yang membara. Plak, terdengar suara tamparan keras yang dilontarkan Bribka Rahmat pada sang anak. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu ingin menghancurkan pekerjaan ayah, ha? Kamu ingin keluarga kita hancur hanya karena kesalahanmu? Di mana otakmu sampai berani berbuat masalah dengan Tuan Rehan? Bentak Bribka Rahmat pada anaknya. Maaf ya, aku nggak tahu, bukannya ayah kepala kepolisian. Harusnya ayah bisa menyelesaikan masalahku, ujar Putri. Siapa yang bilang kalau ayah kepala kepolisian? Siapa? Tanya Bribka Rahmat. Aku lihat semua orang menghormati ayah saat bertemu, bahkan ayah punya ajudan yang selalu mengantar jemput ayah, ucap Putri. Bodoh sekali kamu, sia-sia aku menyekolahkan kamu di tempat yang bagus dan elit kalau otakmu kosong seperti ini. Ayah tidak pernah bilang kalau ayah ini kepala kepolisian, ujar Bribka Rahmat. Tak lama kemudian, kedua orang tua Rena dan Salsa pun datang dan langsung memarahi anak-anaknya. Tidak hanya itu, mereka juga meminta maaf pada Brian atas perlakuan anak-anaknya itu. Saya tidak punya banyak waktu untuk mendengar perdebatan kalian. Apa keputusan kalian sekarang? Kalian pilih anak-anak kalian masuk ke dalam jeruji besi atau karir kalian yang akan hancur, tegas Brian. Saya serahkan permasalahan anak saya pada komandan. Komandan bebas ingin menghukum anak saya seperti apa karena saya tidak akan ikut campur. Saya permisi komandan, ucap Bribka Rahmat yang lebih memilih mempertahankan karirnya daripada harus kehilangan pekerjaannya. Begitu pula dengan kedua orang lainnya yang juga lebih memilih mempertahankan karirnya. Saya tidak setuju, ucap Rehan yang baru tiba di kantor itu. Tuan, kami mohon maafkan anak-anak kami. Tuan bebas menghukum mereka asalkan jangan menghancurkan pekerjaan kami, ucap Pak Handoyo. Jangan harap kalian akan mendapatkan pekerjaan yang bagus ke depannya. Saya sudah membatalkan kerjasama kita dengan PT Y Group dan saya juga sudah menutup restoran milik Budiman hari ini. Untuk Anda Bribka Rahmat, saya serahkan pencabutan kekuasaan dan pengeluaran Anda dari kepolisian kepada Brigjen Brian Ramdhani. Karena hanya dia yang berhak mencabut Anda dari kepolisian ini, ujar Rehan dengan tegas. Puas kalian? Karena perbuatan kalian kami menjadi korbannya. Kalian benar-benar anak yang tidak tahu diuntung, bentak Bu diam pada anaknya. Ketiga orang tua itu berusaha memohon pada Rehan agar tidak memutuskan pekerjaan mereka, namun apa yang mereka harapkan hanya sia-sia saja. Rehan tidak mempedulikan ucapan mereka semua. Putri yang sempat membanggakan ayahnya yang dia kira kedudukannya paling tinggi harus menelan kenyataan pahit bahwa orang yang berdebat dengannya justru yang mempunyai kedudukan paling tinggi bahkan jauh di atas ayahnya. Nah segitu dulu ya bab 114-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Makasih kakak, bye-bye.